Itu programnya pemasaran atau programnya kementerian? Pemasaran. Tuh kan. Sementara skip dulu soal motor, kaos kaki, piring, dan sendok MBG. Bentar aja, boleh ya? Karena ini juga menarik nih ketika Pak Teddy sebelumnya bilang soal inflasi pengamat, yang katanya itu kan karena banyak pengamat yang backgroundnya itu nggak sesuai. Terus juga datanya keliru, tidak sesuai fakta, atau dia bilang pengamat itu juga sejak dulu sudah berusaha mempengaruhi warga. Tapi belakangan nih, publik dipertontonkan seorang menteri yang gelagapan ditanya oleh DPR soal sinkronisasi distribusi anggaran. Nah, jadi kalau sebelumnya ada kepala daerah yang terpilih, dia korupsi, terus ngasih alasan nggak ngerti birokrasi, oke lah. Itu kan tanggung jawab kita semua ya, para pemilih. Tapi menteri kan dipilih presiden. Kalau kita kesampingkan dulu kuota partai, menteri pariwisata kan bukan. Artinya, secara sadar, sangat dan yakin bahwa dia dipilih karena kompetensinya. Ya tapi kan kalau kita bicara detail anggaran kan gak mesti sebegitunya, paham juga. Karena memang ada staff, katakanlah. Dan itu betul, tapi juga ya kan bisa di briefing dulu gitu. Udah tahu DPR kerjaannya nguji, bahkan ngejebak. Kalau gitu kan bisa disiapin dong gitu. Kan dia bisa juga disimulasikan dulu. Mahasiswa aja nih, misalnya dia gagap jawab saat skripsi, oke lah, karena ya mau gak mau dia datang sendirian ke ruang sidang, bayangin. Terus sendirian juga dia harus mempertanggungjawabkan apa yang dia tulis. Nah ini datangnya bareng tim loh, dan ini bukan pertama kalinya dia melakukan itu. Tahun lalu dia juga dicecar oleh wakil komisi 7 juga, Evita Nursanti, dan sekarang sama ketua komisinya, Soleh Daulay. Jadi kalau dipikir-pikir nih, kayak sidang ulang skripsi, tapi masih aja nggak lulus. Dan oke lah, sekarang katakanlah ada orang yang karakternya itu pekerja keras, dan ada orang yang jago bicara. Dan mungkin Ibu Menpar ini itu tipe yang pertama, kerja, kerja, dan kerja. Tapi balik ke ucapannya Pak Teddy di awal, ini bukan sekedar inflasi pejabat, tapi dalam bahasa psikologi politik ada namanya hypocrisy exposure moment, yaitu ketika ketidakkonsistenan antara ucapan dan tindakan seseorang itu terbuka jelas dipertontonkan di ruang publik. Atau kalau dalam bahasa Cina ada namanya istilah yan daoling, jadi menutup telinga sambil mencuri lonceng. Tahu ada masalah, tapi pura-pura nggak ada gitu. Malah ngasih tahu orang lain kalau lagi ada masalah. Ya atau minimal kayak Pak Purbaya kan bisa. Dia bilang ya World Bank salah hitung gitu. Terus ini juga bisa dibilang ya DPR nggak bisa ngitung gitu. Jadi kan minimal keren sendiri gitu loh, kan bisa. Terima kasih.